Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Purwati Kuswarini Suprapto, Magister Sains, dan Bapak Diki Muhammad Khaidir, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Biokonservasi, dan rekan-rekan semua yang kami banggakan. Kami akan mempresentasikan materi mengenai genetika konservasi. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Biokonservasi kelas B, dengan kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Sylvia, ada Santi Tiffany Hidayat, Indah Rahma Wulandari, dan Rina Fitriani. Konten materi yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu mulai dari materi poin 5.1 Conservation Genetic and Conservation Biology dan sampai poin 5.9 Applying Genetic Information in Conservation. Nah, langsung saja kita ke materi pertama. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai genetika, konservasi, dan biologi konservasi. Keragaman genetik sangat penting untuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Adaptasi tersebut adalah kunci untuk kelangsungan hidup jangka panjang pada semua spesies. Apa itu konservasi genetik? Konservasi genetik merupakan aktivitas mempertahankan genetik suatu populasi dan keberagaman genetik dalam suatu spesies. Dua alasan mengenai pentingnya konservasi genetik. Yang pertama yaitu perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan merupakan proses yang terjadi secara terus-menerus. Di sisi lain, keragaman genetik diperlukan bagi makhluk hidup untuk beradaptasi, berevolusi, dan melakukan perubahan, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, hilangnya keragaman genetik. Hilangnya keragaman genetik akan menimbulkan potensi inbreeding dan menurunkan kebugaran reproduksi. Oleh karena itu, IUCN merekomendasikan kelestarian keragaman genetik sebagai salah satu dari 3 prioritas konservasi global di samping keragaman spesies dan laju kepunahan. Dua tujuan utama ahli biologi konservasi dalam studi dan penerapan genetika. Yang pertama yaitu melestarikan variasi genetik yang dapat diwariskan, terutama pada populasi kecil yang terancam punah. Variasi genetik berkaitan dengan keragaman alel dalam suatu populasi. Yang kedua, mencegah fiksasi alel yang dapat berkontribusi pada penurunan kebugaran dan akumulasi mutasi berbahaya. Mencegah fiksasi alel yang merusak dapat mencegah penurunan kelangsungan hidup dan fekunditas yang sering terjadi pada populasi kecil sebagai akibat dari ekspresi sifat yang terkait dengan alel tersebut. Faktor genetik ini memang berkontribusi terhadap kepunahan, dan keragaman genetik berkorelasi dengan kapasitas adaptif suatu populasi. Jadi, populasi kecil itu lebih rentan kehilangan keragaman genetik daripada populasi yang besar, melalui berbagai mekanisme. Dua mekanisme yang paling utama adalah perkawinan sedarah dan kemacetan atau hambatan populasi. Baik, materi berikutnya yaitu mengenai bottleneck, perkawinan sedarah, dan penurunan populasi. Soul, yang merupakan ahli biologi dari Universitas California, menjelaskan mengenai penyimpangan genetik fluktuasi acak dalam frekuensi alel yang terjadi sebagai akibat dari kombinasi non-representatif gamet yang dibuat selama pemuliaan. Nah, masalah-masalah ini dapat diperburuk dengan peristiwa demografis yang disebut dengan bottleneck. Bottleneck ini merupakan suatu peristiwa hambatan kemacetan atau fenomena leher botol, di mana terjadi penurunan populasi dan individu menjadi sangat sedikit yang disertai dengan hilangnya keragaman genetik. Setelah kemacetan atau bottleneck, individu yang tersisa hanya mewakili sampel dari populasi asli. Hilangnya variasi genetik berpotensi memungkinkan proporsi alel resesif yang lebih besar terjadi dalam kondisi homozigot, sehingga fenotip yang sebelumnya tertutup dapat diekspresikan. Berikut adalah tabel presentase
perubahan variasi genetik dan proporsi alel angka yang hilang dari suatu populasi dengan besaran sampel yang berbeda. P1, P2, P3, P4 ini merupakan nilai frekuensi setiap alel. Nah, semakin lama kemacetan atau hambatan berlangsung, maka akan semakin banyak alel yang akan menghilang. Berkurangnya jumlah individu yang terkait dengan bottleneck menciptakan kondisi yang dapat memberikan peningkatan peluang untuk perkawinan sedarah. Perkawinan sedarah dalam suatu populasi dapat mengakibatkan depresi perkawinan sedarah, suatu pola penurunan reproduksi, dan kelangsungan hidup yang sering diamati pada populasi inbrida kecil. Di sini ada gambar mengenai presentase perubahan koefisien perkawinan delta F pada perbedaan ukuran populasi. Nah, nilai koefisien perkawinan sedarah atau delta F ini akan meningkat seiring dengan penurunan populasi dan akan menurun seiring dengan banyaknya populasi. Baik, materi berikutnya yaitu mengenai bottleneck and bison. Di Amerika Utara, bison secara historis memiliki populasi kontinental di suatu tempat antara 30 dan 60 juta individu. Populasi ini dihancurkan oleh perburuan dan hanya menyisakan dua kawanan liar bison yang bertahan. Yang pertama, bison di Taman Nasional Wood Buffalo, Kanada, dan yang kedua, bison di Taman Nasional Yellowstone di Amerika Serikat. Perbedaan bison di YNP dan bison di TSBH. Bison di Yellowstone National Park. Bison ini diturunkan dari kawanan liar dan telah mempertahankan tingkat keragaman genetik. Kemudian, 98,5% telah dikawin silangkan dengan sapi domestik dan menunjukkan bukti alel sapi pada kromosom bison. Selanjutnya, populasi ini mengalami peningkatan dari 46 individu pada tahun 1900 menjadi 3.500. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hambatan reproduksi pada bison di Yellowstone National Park karena tidak terdapat tanda-tanda karakteristik fisik yang abnormal atau berkurangnya kelangsungan hidup remaja maupun dewasa. Kemudian, bison di Texas State Bison Herd. Nah, bison ini didirikan oleh peternak Charles Goodnight yang mengawinkan sapi domestik Bos Taurus untuk menghasilkan jenis sapi yang lebih kuat dan tangguh. Akan tetapi, hal tersebut menunjukkan adanya efek negatif dari perkawinan sedarah. Dari 12 sapi jantan, hanya 4 yang spermanya normal dan yang sisanya memiliki sperma yang cacat, seperti ekornya bengkok, motilitasnya rendah, dan kepalanya terlepas. Kemudian, betina melahirkan 5 anak sapi pada tahun 2001. Dan hanya 1 yang bertahan hingga tahun 2003. Kemudian, populasinya ini meningkat dari 36 menjadi 40 individu dari tahun 1998 hingga 2004. Nah, dari peristiwa bison di TSBH, ada kemungkinan bahwa infertilitas jantan dan ketidakmampuan betina untuk melahirkan sampai masa atem, yaitu masa kehamilan yang umumnya berlangsung 37-40 minggu, secara negatif memengaruhi perekrutan dan tingkat pertumbuhan populasi dalam kawanan selama 6 tahun terakhir. Nah, selanjutnya Halbert dan rekan kerjanya membandingkan populasi bison di YNP dan populasi bison di taman nasional lain, Theodore Roosevelt National Park di North Dakota, dengan bison Texas. Nah, bison Texas ini memiliki keragaman genetik yang lebih rendah, yang diukur dengan jumlah alel di lokasi genetik yang berbeda. Nah, di sini tuh bison Texas ini cuma mempunyai 4 alel saja. Nah, dapat dilihat juga bahwa dia ini kan tidak memiliki lokus genetik lebih dari 4 alel. Di sini tidak ada alelnya dari bison Texas. Nah, jadi dapat disimpulkan hibrida antar spesies seringkali memiliki kesuburan reproduksi yang buruk karena ketidakcocokan seksual atau yang biasa disebut dengan hambatan atau isolasi reproduksi. Kesuburan yang rendah dapat menyebabkan berkurangnya ukuran populasi
yang dapat memicu hambatan populasi dan mengakibatkan hilangnya keragaman genetik. Nah, dalam kawanan bison di TSBH ini, hibridisasi dan hilangnya kesuburan membuat populasi berada pada keragaman genetik yang semakin rendah, yang jika semuanya bersatu, maka dapat mengurangi pertumbuhan populasi. Baik, materi berikutnya yaitu mengenai mengukur keanekaragaman genetik dalam populasi. Yang pertama yaitu tentang ukuran dasar keanekaragaman genetik. Terdapat 3 ukuran keragaman genetik yang umum digunakan. Yang pertama yaitu ada polimorfisme, yang mengacu pada lokus genetik yang memiliki 2 atau lebih bentuk alel. Dalam suatu populasi atau subunit populasi, polimorfisme ini dinyatakan sebagai probabilitas untuk menemukan lokus polimorfik di antara semua lokus dalam populasi. Polimorfisme untuk individu atau kelompok yang lebih besar dapat ditentukan dengan persamaan P sama dengan jumlah lokus polimorfik dibagi dengan jumlah lokus total. Kemudian terdapat juga ukuran yang kedua, yaitu heterozigositas rata-rata, yang mengacu pada proporsi rata-rata individu dalam suatu populasi yang heterozigot, membawa 2 alel yang berbeda untuk suatu sifat tertentu. Metrik ini mencerminkan proporsi individu heterozigot dalam populasi yang diukur di beberapa lokus. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung heterozigositas rata-rata. H sama dengan sigma H ke I per N. Nah, di mana H ini adalah rata-rata heterozigositas dan pada lokus I dan N itu adalah jumlah lokus yang digunakan dalam estimasi. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya terdapat 4 lokus dalam suatu populasi. Sebut saja lokus 1, 2, 3, dan 4. Frekuensi heterozigot untuk lokus 1 adalah 0, kemudian frekuensi heterozigot lokus 2 adalah 0,3, lokus 3 0,5, lokus 4 1,0. Perhitungannya yaitu H sama dengan 0 ditambah 0,3 ditambah 0,5 ditambah 1 per 4 sama dengan 1,8 per 4. Jadi hasilnya adalah 0,45. Kemudian ukuran yang ketiga yaitu keragaman alel. Keragaman alel ini mengacu pada jumlah rata-rata alel per lokus. Nah, berikut adalah rumus menghitung A, di mana A1 ini jumlah alel pada lokus 1, A2 jumlah alel pada lokus 2, AN jumlah alel pada lokus ke N, dan N itu adalah jumlah semua lokus. Baik, materi berikutnya yaitu mengenai hilangnya keanekaragaman genetik dari waktu ke waktu, hambatan, dan hanyutan genetik. Hilangnya variasi genetik ini dapat menyebabkan hilangnya heterozigositas, yang dalam beberapa penelitian telah berkorelasi dengan hilangnya kebugaran secara keseluruhan. Penyimpangan genetik terjadi di semua populasi, tetapi memiliki efek yang lebih besar pada populasi kecil karena proporsi perkawinan non-representatif meningkat ketika jumlah total perkawinannya rendah. Semakin kecil populasi, semakin besar kemungkinan sampel perkawinan acak individu tidak mewakili rata-rata, maupun kisaran karakteristik genetik dalam populasi. Penyimpangan genetik yang dapat diindeks oleh perubahan frekuensi alel yang dipilih secara acak dalam satu generasi dapat dihitung dengan delta Q sama dengan Q 1 dikurang Q per 2 NE. Nah, di mana NE ini merupakan ukuran populasi efektif. Contoh di sini yaitu 100 dan frekuensi Q-nya 0,2. Berapa delta Q? Nah, ini perhitungannya. Delta Q sama dengan 0,2, 1 dikurang 0,2 dibagi 2 dikali 100. Hasilnya sama dengan 0,0008. Derajat penurunan heterozigositas adalah fungsi dari ukuran populasi N selama jumlah generasi T. Generalisasi persamaan untuk sejumlah generasi T heterozigositas menurun sebagai HT sama dengan H0, 1 dikurang 1 per 2 N pangkat T. Di mana H0 ini mewakili tingkat awal heterozigositas, biasanya dinyatakan sebagai proporsi, dan HT ini mewakili tingkat
baru heterozigositas setelah generasi T. Selama satu generasi T1, jumlah heterozigositas H berubah seperti H1 sama dengan H0, 1 dikurang 1 per 2 dikali N. Semakin kecil nilai N, maka semakin besar penurunan heterozigositasnya. Di sini ada tabel mengenai heterozigositas dan efek ukuran populasi. Pada populasi A yang berisi 50 individu, tingkat awal heterozigositasnya yaitu 0,5 dan akan kehilangan 1% dari heterozigositasnya ini di setiap generasi, dari 0,5 menjadi 0,495. Kemudian pada populasi B yang berisi 10 individu, tingkat awal heterozigositasnya sama, yaitu 0,5, dan akan kehilangan 5% heterozigositasnya, dari 0,5 menjadi 0,475. Nah, jadi heterozigositas populasi yang lebih kecil akan menurun pada tingkat yang lebih cepat dibandingkan dengan populasi yang lebih besar. Mutasi meningkatkan variabilitas genetik dan heterozigositas, tetapi perubahan heterozigositas juga dipengaruhi oleh ukuran populasi. Ini bersamaannya, dan M ini adalah penambahan heterozigositas melalui mutasi. Biasanya dinyatakan sebagai laju. Populasi akan mencapai tingkat keseimbangan heterozigositas. Dan ini persamaannya, H bintang sama dengan 2NM. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin kecil populasi, maka akan semakin rendah keseimbangan heterozigositasnya. Penyimpangan genetik dan kemacetan populasi dapat bergabung untuk menghasilkan efek jangka panjang pada populasi, bahkan setelah pemulihan numerik. Nah, di sini ada gambar Kestrel mauritius, elang kecil langka yang hanya ditemukan di Pulau Mauritius di bagian barat daya Samudra Hindia. Di sini ada gambar ukuran populasi dari falco atau Kestrel mauritius dari tahun 1940 sampai 1994. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwa Kestrel mauritius ini mengalami penurunan pada tahun 1960 hingga 1970 yang disebabkan oleh adanya perusakan habitat, penggunaan pestisida. Nah, melalui perlindungan yang hati-hati, restorasi habitat, dan pemulihan terkelola, populasi ini telah dikembalikan ke lebih dari 200 individu pada tahun 1994. Akan tetapi, Kestrel mauritius mengalami penurunan keragaman genetik setelah dilakukan pemulihan. Nah, dengan memeriksa DNA dari Kestrel mauritius hidup dan membandingkan lokus-lokus spesifik dengan DNA Kestrel mauritius yang diperoleh dari Museum Kulit Populasi Historis, JIM, dan juga rekan-rekannya, mendokumentasikan hilangnya keragaman genetik yang menyertai hambatan ini. Nah, perhatikan bahwa gambar B ini merupakan gambar DNA genotip mikrosatelit dari nenek moyang Kestrel mauritius, dan yang bawah ini merupakan DNA mikrosatelit dari Kestrel mauritius yang dipulihkan. Beberapa alel unik yang ditemukan pada populasi leluhur tidak ada pada Kestrel mauritius yang masih hidup atau dipulihkan. Nah, perhatikan penurunan pita-pita gelap pada populasi yang dipulihkan. Nah, hal ini berarti bahwa populasi yang dipulihkan menunjukkan pengurangan atau penurunan keragaman alelik. Nah, kasus pada Kestrel mauritius ini menunjukkan bahwa populasi liar mungkin tahan terhadap kehilangan genetik, sehingga upaya konservasi dapat berhasil, bahkan setelah penurunan parah dalam jumlah dan hilangnya keragaman genetik. Namun, Kestrel mauritius menunjukkan bahwa penurunan populasi dapat berdampak pada keragaman genetik yang tidak menghilang dengan cepat, hanya dengan peningkatan populasi. Materi berikutnya yaitu mengenai hanyutan genetik dan ukuran populasi efektif. Apa itu ukuran populasi efektif? Ukuran populasi efektif pertama kali diperkenalkan oleh genetikawan Amerika, Sewall Wright. Ukuran populasi efektif adalah ukuran populasi yang kawin secara acak yang tunduk pada tingkat penyimpangan genetik yang sama dengan populasi nyata tertentu, atau jumlah individu yang berkembang biak dalam suatu populasi ideal yang akan menunjukkan jumlah sebaran frekuensi alel yang sama di bawah tekanan hanyutan genetik yang acak.
Ukuran populasi efektif juga disebut dengan ukuran efektif varians. Ukuran populasi efektif dari populasinya juga dapat didefinisikan dan diperkirakan sebagai ukuran populasi ideal yang memiliki tingkat perkawinan sedarah yang sama, yang kemudian lebih tepat disebut sebagai ukuran efektif perkawinan sedarah. Nah, untuk menghitung ukuran populasi efektif dari variasi jumlah keturunan, misalkan N sama dengan ukuran populasi sebenarnya. Ukuran sensus dan sigma kuadrat merupakan varians jumlah keturunan. Maka, NE sama dengan 4N per 2 ditambah sigma kuadrat. Nah, ini contohnya. Jika ukuran populasi adalah 100, ukuran induk berkisar dari 0 hingga 8, dan variansnya adalah 4, berapakah ukuran populasi efektifnya? Nah, berarti NE sama dengan 4 dikali 100 dibagi 2 ditambah 4, karena sigma kuadratnya ini 4. Jadi sama dengan 400 dibagi 6, hasilnya 66,67. Untuk populasi dengan rasio jenis kelamin yang tidak sama, ukuran populasi efektif adalah NE sama dengan 4NM dikali NF per NM plus NF. Nah, NM adalah jumlah laki-laki dan NF adalah jumlah perempuan. Pada populasi rusa, terdapat 50 jantan reproduktif dan 50 betina reproduktif. Masing-masing jantan kawin dengan satu betina, dan setiap pasangan mewakili asosiasi individu yang unik. Berapakah ukuran populasi efektifnya? Nah, jadi NN sama dengan 4 dikali 50 dikali 50 per 50 ditambah 50. Jadi, hasilnya itu 100. Nah, materi berikutnya yaitu mengenai perkawinan harem. Populasi rusa liar memiliki lebih banyak betina daripada jantan. Di musim gugur, selama periode berkembang biak, pejantan ini akan mengumpulkan kelompok betina dan mempertahankan dari penjantan lain untuk mendapatkan hak istimewa pemuliaan eksklusif. Apa itu harem? Harem adalah suatu kelompok hewan yang terdiri dari satu atau dua jantan, sejumlah betina, dan keturunannya. Misalnya, dalam suatu penangkaran terdapat 100 rusa yang terdiri dari 90 betina dan 10 jantan. Nah, setiap jantan ini akan mengambil harem dari 9 betina dan mempertahankannya dari jantan lain. Dalam sistem perkawinan harem ini, kekerabatan keturunan betina dalam harem lebih tinggi daripada kekerabatan keturunan betina dari harem yang berbeda. Sistem perkawinan poligami yang terkait dengan rasio jenis kelamin yang tidak setara dapat meningkatkan tingkat perkawinan sedarah dan hilangnya variasi genetik. Itulah sebabnya struktur pemuliaan harem harus dihindari dalam program penangkaran. Ukuran populasi efektif juga berubah ketika populasi berfluktuasi. Jika ukuran populasi bervariasi dari generasi ke generasi, maka bilangan efektif adalah rata-rata harmonik dengan persamaan berikut. Ini persamaannya. NT adalah ukuran populasi efektif pada generasi ke T. Hal ini juga dapat dinyatakan sebagai NE sama dengan T dibagi sigma 1 per NEI, di mana NE pangkat I ini adalah ukuran populasi efektif pada generasi ke I. Nah, dampak dari ukuran populasi yang tidak setara dan rasio jenis kelamin yang tidak setara, maka akan menyebabkan peningkatan tingkat penyimpangan genetik dan hilangnya heterozigositas. Materi berikutnya yaitu mengenai hambatan, populasi kecil, dan alel langka. Dalam kemacetan genetik, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bison, alel langka ini dapat hilang dengan cepat. Jumlah alel yang diharapkan yang tersisa setelah hambatan genetik dapat dihitung dengan rumus M dikurang sigma kurung buka 1 dikurang P ke J kurung tutup pangkat 2 NE. M sama dengan jumlah alel sebelum kemacetan atau hambatan, P yaitu frekuensi alel kecil, dan NE merupakan jumlah efektif individu pada saat terjadinya hambatan atau kemacetan. Nah, di sini ada tabel mengenai penurunan ukuran populasi memengaruhi jumlah rata-rata pada alel. Nah, jika M sama dengan 4, jumlah individu efektif terdapat pada tabel. Nah, pada contoh ini kita mengambil 1. Berapakah jumlah alel yang diharapkan? Nah, maka E ke N sama dengan M dikurang sigma
kurung buka 1 dikurang P ke J, kurung tutup, pangkat 2 NE. Maka hasilnya adalah 1,48. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kriteria NE lebih dari 1000 sebenarnya menunjukkan perlunya populasi yang stabil dari 3.000 sampai 10.000 individu dewasa yang berkembang biak di setiap generasi untuk mencegah hilangnya variasi genetik dalam jangka panjang. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Santi Tiffany Hidayat, NPM 182154019, akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Measuring Genetic Change with Genetic Technology, atau mengukur perubahan genetik dengan teknologi genetika, yang diantaranya Depolymerase Chain Reaction atau PCR, disebut juga reaksi berantai polimerase, adalah teknik yang banyak digunakan untuk menentukan genotipe spesies individu menggunakan reaksi yang relatif sederhana, di mana wilayah pendek molekul DNA disalin berulang kali oleh enzim DNA polimerase. Nah, jika kita hanya memiliki satu buah kopi dari gen tersebut, tentunya jumlah itu tidak cukup untuk melakukan pengujian dan penganalisisan, sehingga harus mengkopi gen atau sequence DNA tersebut, sehingga memperoleh jumlah gen yang cukup untuk melakukan pengujian dan analisis. Nah, PCR ini menghasilkan jutaan kopi dari gen atau sequence DNA tersebut dalam waktu singkat. Nah, gambar di samping merupakan skema dari mekanisme reaksi berantai polimerase atau PCR. Siklus pertama, pada tahap denaturasi dengan suhu 95 derajat Celcius, ikatan hidrogen akan dibuka. Ikatan hidrogen mengikat untai tunggal DNA dengan untai tunggal lainnya, sehingga menjadi untai ganda. Pada tahap denaturasi, untai ganda DNA akan terbuka. Kemudian, pada tahap annealing dengan suhu sekitar 55-65 derajat Celcius, primers akan menempel pada masing-masing ujung target DNA. Pada tahap extension dengan suhu 70 derajat Celcius, DNA polimerase akan mulai mensintesis DNA baru dengan menggunakan DNTP. Dimulai dari ujung primers. Pada siklus kedua, suhu akan kembali naik sehingga terjadi denaturasi. DNA yang sudah terbentuk pada siklus pertama akan terdenaturasi kembali menjadi untai tunggal. Pada tahap annealing, primers akan menempel pada tahap extension. DNA polimerase akan kembali mensintesis DNA baru. Nah, pada siklus ketiga akan kembali terjadi denaturasi. Lalu primers akan menempel pada tahap annealing dan DNA baru akan disintesis oleh DNA polimerase pada tahap extension. Nah, pada siklus ketiga kita memperoleh 4 buah salinan DNA target dan jumlah akan berlipat ganda pada beberapa siklus. DNA fingerprinting atau sidik jari DNA. Penggunaan penanda satelit. Banyak bagian dari suatu organisme genom yang terdiri dari urutan pendek DNA yang diulang hingga 1 juta kali. Nah, urutan berulang ini dikenal sebagai DNA satelit. Terdapat 2 jenis DNA satelit, yaitu ada mini satelit dan mikrosatelit. Nah, mini satelit ini memiliki ukuran yang lebih besar, yang terdiri dari 10 sampai 100 pasang basa diulang dalam susunan tandem. Nah, mini satelit juga disebut sebagai Variable Number Tandem Repeats atau VNTR, dan variabilitasnya membentuk dasar untuk satu jenis DNA.
Perbedaan panjang yang unik untuk individu sehingga memberikan dasar untuk identifikasi. Nah, jenis yang kedua adalah mikrosatelit. Nah, mikrosatelit ini memiliki ukuran yang lebih kecil, terdiri dari Short Tandem Repeat atau STRS, yang panjangnya hanya 2-4 nukleotida. Nah, mini satelit dan mikrosatelit ini keduanya berguna dalam menentukan silsilah individu serta dalam aplikasi forensik untuk menentukan asal hewan individu atau satwa liar tersebut. DNA mitokondria menggunakan mtDNA untuk analisis filogenetik. Mitokondria adalah organel yang terdapat pada semua sel eukariotik yang berfungsi terutama dalam mengubah energi kimia menjadi energi yang dapat digunakan langsung oleh sel. Nah, tidak seperti kebanyakan organel lain, mitokondria ini memiliki komplemen DNA non-nuklir mereka sendiri. Nah, DNA mitokondria ini atau mtDNA adalah spesifik untuk fungsi seluler tertentu yang terkait dengan mitokondria, termasuk sintesis subunit yang berfungsi dalam respirasi seluler, unit yang mengkode sintesis tRNA setiap asam amino, dan DNA yang terlibat dalam sintesis rRNA yang berfungsi dalam sintesis protein. DNA mitokondria atau mtDNA juga berbeda dari DNA nukleus atau inti sel, karena mtDNA diturunkan secara maternal sebagai satu set gen terkait yang diteruskan ke keturunannya di sitoplasma sel telur. Dengan demikian, tidak ada rekombinasi antara genom ibu dengan ayah. Nah, dalam analisis filogenetik mtDNA sebagai metode yang unggul dan lebih objektif untuk menentukan filogenik, karena diturunkan secara maternal. mtDNA dapat digunakan untuk menentukan garis keturunan ibu pada individu atau kelompok, tetapi tidak pada garis ayah. Perkawinan sedarah. Inbreeding atau perkawinan sedarah merupakan perkawinan individu atau organisme yang berkerabat dekat melalui nenek moyang yang sama. Nah, individu dalam jumlah kecil akan lebih memungkinkan untuk terjadinya perkawinan sedarah. Nah, inbreeding atau perkawinan sedarah ini dapat dinilai dari 3 diantaranya, yaitu kesamaan leluhur atau nenek moyang dalam garis keturunan ibu dan ayah dari seorang individu, kemudian penyimpangan genetik dalam populasi yang terbatas, dan juga sistem perkawinan dalam populasi yang bereproduksi. Permasalahan yang muncul ketika terjadi inbreeding atau perkawinan sedarah, di antaranya yaitu yang pertama, terjadinya frekuensi genotip mengarah ke peningkatan proporsi individu yang homozigot dan terjadinya penurunan heterozigositas. Yang kedua, terjadinya pola reproduksi yang berkurang. Yang ketiga, hanya akan menghasilkan beberapa generasi. Yang keempat, terjadinya penurunan populasi. Yang kelima, terjadinya peningkatan mortalitas. Mortalitas itu adalah ukuran kematian rata-rata, yang secara sederhananya mortalitas merupakan jumlah kematian akibat penyakit tertentu maupun kematian secara alami. Kemudian terjadinya penurunan fekunditas atau jumlah sel telur yang dihasilkan. Mengukur koefisien inbreeding.
dengan rumus Fe sama dengan 1 dikurangi HT dibagi H0. Dengan Fe adalah koefisien efektif inbreeding, HT adalah tingkat heterozigositas pada saat itu. Kemudian H0 adalah tingkat heterozigositas di waktu sebelumnya. Nah, dicontohkan pada soal ini. Jika level heterozigositas pada generasi saat ini adalah 0,4 dan generasi sebelumnya adalah 0,8, maka nilai Fe-nya adalah, untuk menghitung ini menggunakan rumus koefisien efektif inbreeding, maka dihasilkan Fe sama dengan 1 dikurangi 0,4 dibagi 0,8, yang hasilnya adalah 0,5. Nah, ini berarti menandakan bahwa perkawinan sedarah telah mengurangi heterozigositas selama periode waktu ini di dalam populasi ini sebesar 50%. Apakah inbreeding dapat menyebabkan kepunahan? Berdasarkan eksperimen inbreeding yang dilakukan Ximenez et al. 1994, memperkirakan kelangsungan hidup tikus kaki putih inbreed dan non-inbreed. Tikus pada kedua perlakuan telah dibesarkan di laboratorium, tetapi semuanya merupakan keturunan tikus liar. Tikus dilepaskan ke lapangan dan ditangkap kembali secara teratur. Dengan hasil selama periode 10 minggu, tikus non-inbreed memiliki kelangsungan hidup lebih tinggi secara konsisten daripada tikus inbrida. Kemudian, eksperimen dalam populasi liar. Dalam survei ekstensif, Lucas Keller dan Donald Weller menetapkan bahwa efek perkawinan sedarah menyebar luas, mempengaruhi berat lahir, kelangsungan hidup, reproduksi, ketahanan terhadap penyakit, predasi, dan tekanan lingkungan. Misalnya pada burung pelatuk kokaded merah yang terancam punah dari Amerika Serikat bagian tenggara. Mereka mencatat bahwa perkawinan sedarah menghasilkan tingkat penetasan berkurang secara signifikan. Apakah inbreeding dapat menyebabkan kepunahan? Berdasarkan eksperimen inbreeding yang dilakukan Ximenez et al. 1994, memperkirakan kelangsungan hidup tikus kaki putih inbreed dan non-inbreed. Tikus pada kedua perlakuan telah dibesarkan di laboratorium, tetapi semuanya merupakan keturunan tikus liar. Tikus dilepaskan ke lapangan dan ditangkap kembali secara teratur. Dengan hasil selama periode 10 minggu, tikus non-inbreed memiliki kelangsungan hidup lebih tinggi secara konsisten daripada tikus inbrida. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Sekarang saya akan membahas mengenai poin 5.6, genetika lanskap dan fragmentasi habitat. Poin 5.6.1, fragmentasi habitat, ancaman genetik bagi populasi besar dan kecil. Fragmentasi habitat adalah salah satu pendorong krisis kepunahan saat ini yang mengakibatkan hilangnya habitat secara keseluruhan, pengukuran ukuran patch habitat, dan peningkatan isolasi patch habitat sebagai fragmen habitat, menurut Haney dan Jack Wyman tahun 2007. Populasi tumbuhan dan hewan yang tersisa di fragmen tersebut telah berkurang, dan populasi yang lebih terisolasi, yang secara genetik kurang beragam daripada di daerah habitat yang lebih besar dan lebih berdekatan. Dalam meta-analisis dari efek fragmentasi habitat pada keragaman genetik tanaman, Olivier Haney dan Hans Jacquemin dari Universitas Leuven, Belgia, meneliti hubungan antara 4 ukuran keragaman genetik termasuk heterozigositas yang diharapkan atau He, persen polymorphic loci atau P, koefisien perkawinan sedarah atau FIS, dan kekayaan alel atau A dan ukuran populasi tanaman. Mereka menemukan bahwa
Populasi kecil secara konsisten mengandung variasi genetik yang jauh lebih sedikit dari populasi besar. Nah, ukuran populasi memiliki efek yang lebih rendah pada HE daripada pada P dan A, menunjukkan bahwa alel yang hilang melalui fragmentasi habitat dan pengurangan ukuran populasi, terutama yang awalnya ada pada kepadatan rendah. Kemudian, keanekaragaman genetik populasi atau HE, A, dan P juga terkikis pada spesies yang dianggap umum. Bahkan ketika populasi spesies langka yang terfragmentasi secara historis atau alami dihilangkan dari analisis, tidak ada perbedaan antara spesies langka dan umum dalam respon genetik populasi terhadap fragmentasi habitat yang ditemukan. Hal ini dramatis dalam indikasi mereka bahwa lebih banyak spesies tanaman daripada yang diperkirakan sebelumnya mungkin rentan terhadap erosi genetik dan hilangnya keragaman genetik sebagai akibat dari proses fragmentasi yang sedang berlangsung. Dengan demikian, habitat yang terfragmentasi mungkin tidak dapat mendukung populasi tanaman yang cukup besar untuk menjaga keseimbangan antara mutasi atau yang menyumbangkan materi genetik baru dan pergeseran genetik atau yang mengakibatkan fiksasi dan hilangnya materi genetik. Dan fragmen tersebut mungkin terlalu terisolasi untuk memungkinkan aliran gen yang cukup untuk mengisi kembali alel yang hilang. Poin 5.6.2 Diferensiasi genetik yang diinduksi lanskap. Interaksi antara hilangnya keragaman genetik dan fragmentasi habitat telah memunculkan cabang baru studi genetik yang dikenal sebagai genetika lanskap. Genetika lanskap membahas pengukuran aliran gen dengan aplikasi yang menyertai masalah konservasi menggunakan dua pendekatan. Seperti yang diungkapkan Stephanie Manel, salah satu pelopor genetika lanskap dan rekan-rekannya, bahwa dua langkah kunci genetika lanskap adalah deteksi diskontinuitas genetik dan korelasi diskontinuitas tersebut dengan fitur lanskap dan lingkungan seperti hambatan. Manel dan rekan-rekannya menjelaskan lebih lanjut bahwa identifikasi pola genetik spasial ini memerlukan pengumpulan data genetik dari banyak individu atau populasi yang lokasi geografisnya diketahui secara pasti. Setelah pengambilan sampel, alat genetik dan statistik digunakan untuk menentukan pola genetik spasial dan menghubungkannya dengan fitur lanskap atau lingkungan. Secara umum, genetika lanskap meneliti jarak genetik antara individu relatif terhadap struktur lanskap, subdivisi genetik populasi yang dihasilkan dari fitur lanskap, dan bagaimana laju aliran gen dipengaruhi oleh karakteristik lanskap, seperti yang divisualisasikan pada gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan representasi visual dari pendekatan yang digunakan dalam genetika lanskap. Garis hitam mengacu pada fitur lanskap tertentu seperti sungai yang mungkin menghambat aliran gen, kemudian lingkaran yang terisi menandakan organisme dewasa, dan lingkaran dengan warna abu-abu yang berbeda menandakan genotip yang serupa secara genetik. Nah, untuk gambar A merupakan pendekatan investigasi berdasarkan jarak genetik, di mana jarak genetik di antara individu sampel ditentukan dan dikorelasikan dengan struktur lanskap. Dalam hal ini, jarak genetik terbesar ditemukan di sisi berlawanan dari fitur lanskap yang menghambat aliran gen. Kemudian pada gambar B merupakan pendekatan investigasi berdasarkan tes penugasan, di mana individu dikelompokkan menjadi dua populasi yang telah dijelaskan sebelumnya di kedua sisi fitur lanskap. Nah, tes penugasan ini mengidentifikasi satu individu di dalam gambar tersebut adalah lingkaran dengan garis luar yang solid sebagai imigran baru dari sisi lain fitur lanskap. Nah, gambar C merupakan pendekatan investigasi aliran gen saat ini dinilai dengan analisis keturunan dari keturunan. Keturunan yang menetas memiliki satu induk di setiap sisi fitur lanskap. Melalui integrasi data genetik dan habitat dengan alat analisis spasial, genetika lanskap dapat memungkinkan ahli biologi konservasi untuk lebih memahami fitur habitat sebagai penghalang penyebaran. Nah, salah satu contohnya adalah pada burung warbler pipi emas atau Setopaga chrysoparia. Habitat perkembangbiakan burung warbler pipi emas ini terancam punah, yang terfragmentasi di seluruh wilayah perkembangbiakannya, yaitu di negara bagian Texas, Amerika Serikat. Sebagai spesialis habitat bersarang,
Warbler hanya menggunakan tegakan pohon Arce juniper atau Juniperus arcei yang lebat dan dewasa yang dicampur dengan pohon gugur. Kebanyakan spesies oak atau Quercus spp. Dalam studi mereka tentang spesies ini, ahli biologi Denise Lindsay dan rekan-rekannya memperkirakan bahwa fragmentasi habitat akan menyebabkan berkurangnya aliran gen antar populasi dan dikombinasikan dengan penurunan ukuran populasi akan mengakibatkan berkurangnya keragaman alelik dan heterozigositas dalam populasi. Mereka memilih untuk menilai aliran gen menggunakan indeks genetik, yaitu FST, yang biasa disebut indeks fiksasi, yang mencerminkan proporsi varian genetik yang terkandung dalam berbagai subpopulasi yang dilambangkan dengan huruf S, yang relatif terhadap varian genetik dalam populasi total yang dilambangkan dengan huruf T. Nah, lebih khusus, FST adalah ukuran korelasi alel yang dipilih secara acak dari dalam subpopulasi relatif terhadap seluruh populasi yang memberikan ukuran varian genetik. Nah, untuk rumus dari FST ini adalah FST sama dengan FT dikurangi FS per FT, di mana FT sama dengan heterozigositas total populasi dan Fs mewakili heterozigositas subpopulasi. Nah, untuk memulai dengan kasus ekstrim, jika Ft dan Fs ini sama atau keduanya mengandung variasi genetik yang sama, maka nilai Fst akan menjadi 0 atau ada kesamaan genetik lengkap antara semua subpopulasi, yaitu tidak ada diferensiasi genetik antar setiap subpopulasi. Sebaliknya, jika masing-masing subpopulasi ini mengandung variabilitas genetik yang jauh lebih sedikit daripada yang diwakili dalam populasi total, maka nilai FST akan mendekati 1, atau ada sangat sedikit kesamaan genetik antara subpopulasi yang berbeda. Dengan demikian, FST yang tinggi menyeratkan tingkat diferensiasi yang cukup besar antara subpopulasi tertentu dan subpopulasi lain. Sedangkan jika nilai FST ini rendah, berarti menunjukkan sedikit diferensiasi antar subpopulasi tersebut. Denise Lindsay dan rekan-rekannya menemukan hubungan antara FST dan konektivitas lanskap dan antara FST dan jarak geografis untuk semua subpopulasi warble yang terlihat pada gambar di samping. Nah, gambar tersebut merupakan asosiasi antara perkiraan berpasangan dari keragaman gen atau FST di burung warbler pipi emas atau Setopaga chrysoparia, di mana grafik A itu adalah persen konektivitas populasi, yang B itu jarak geografis, dan yang C persen lahan pertanian antar populasi. Nah, semakin banyak subunit populasi yang terhubung, semakin sedikit mereka berbeda secara genetik satu sama lain, atau FST-nya lebih rendah, menunjukkan tingkat aliran gen yang lebih tinggi antara subunit populasi yang memiliki konektivitas habitat yang tinggi. Sebaliknya, semakin jauh jarak dan jumlah lahan pertanian yang dianggap sebagai non-habitat oleh para burung warbler pipi emas ini antara subunit populasi, nah semakin besar perbedaan komposisi genetik atau FST-nya lebih tinggi antar subunit. Maka dari itu, Lindsay DKK menyimpulkan bahwa kurangnya konektivitas di antara patch habitat akibat hilangnya landscape alam kemungkinan memainkan peran utama dalam diferensiasi genetik yang menonjol dari setidaknya satu populasi dan juga menjadi perhatian bagi populasi lain. Selanjutnya yaitu poin 5.7, mengelola keanekaragaman genetik dalam populasi liar. Poin pertama yaitu mengenai mengimpor keanekaragaman genetik, restorasi genetik populasi inbrida. Nah, pada slide terlihat ada gambar the common European adder atau Vipera berus. Nah, daftar merah IUCN memasukkannya ke dalam kategori list concern. Tidak mengherankan mengingat distribusi Eurasia yang luas. Meskipun tersebar luas, populasi terfragmentasi di banyak daerah, termasuk Swedia Selatan. Pada tahun 1992, Thomas Madsen dari University of Sydney, Australia, dan rekan-rekannya mencoba penyelamatan genetik dari populasi ini.
mereka menangkap 20 penambah jantan dewasa muda dari populasi yang lebih besar dan lebih bervariasi secara genetik dan melepaskan mereka ke dalam populasi Simgehuk. Nah, gambar grafik A merupakan perubahan jumlah dan yang B merupakan keragaman genetik dari populasi terisolasi dari Viverraberus di Swedia Selatan setelah pengenalan jantan dewasa yang lebih beragam secara genetik dari populasi yang berbeda dan lebih besar. Nah, grafik A menunjukkan jumlah total dan jumlah penambahan jantan yang direkrut yang ditangkap dalam populasi terisolasi yaitu di Simgehuk, Swedia dari tahun 1981 hingga 1999 sebuah indeks ukuran populasi. Dan yang B mewakili analisis Blot Selatan atau uji genetik umum gen kelas 1 kompleks histokompatibilitas utama atau MHC pada 7 penambahan jantan yang dijadikan sampel sebelum pengenalan pejantan baru atau kiri dan pada 7 pejantan yang direkrut yang dijadikan sampel pada tahun 1999 yang kanan. Menilai populasi yang terisolasi ini berada di ambang kepunahan sebelum pengenalan pejantan baru, Madison dan rekan-rekannya menyimpulkan bahwa memperkenalkan gen baru dari populasi yang berbeda memungkinkan penambah membuat pemilihan yang dramatis. Hal ini mendorong pendekatan genetik untuk konservasi dan mendukung pentingnya melestarikan variabilitas genetik sebagai cara untuk meningkatkan kelangsungan hidup populasi liar. Poin berikutnya yaitu 5.7.2 hibridisasi dan introgresi kasus serigala merah. Hibrida adalah keturunan dari perkawinan antara individu-individu dari spesies, subspesies, atau populasi yang berbeda. Pada hewan, hibrida biasanya mengalami sejumlah kerugian dibandingkan dengan non-hibrida. Hibrida hewan mungkin tidak subur atau bahkan jika subur, mengalami penurunan keberhasilan kawin karena individu di kedua spesies induknya ini mungkin tidak mengenali mereka sebagai calon pasangan. Nah, hibridasi dapat sangat mengancam spesies langka karena berkurangnya kebugaran hibrida atau melalui penghancuran genotif unik spesies langka atau asimilasi genetik. Dan beberapa undang-undang konservasi tidak melindungi hibrida. Dengan demikian, hewan hibrida dapat menderita dua kerugian, yaitu kebugaran yang lebih rendah dan tidak ada perlindungan hukum. Kemudian introgresi. Introgresi ini adalah perolehan dan penggabungan materi genetik dari satu spesies, subspesies, atau populasi ke dalam genom spesies lain. Integrasi dapat mempersulit identifikasi, penetapan, dan pemeliharaan integritas genetik suatu spesies dalam hubungannya dengan spesies lain yang berkerabat dekat. Nah, salah satu contoh terbaik dari paling kompleks dari masalah yang timbul dari perkawinan sedarah, hibridisasi, dan introgresi melibatkan serigala merah atau Canis rufus dari Amerika Serikat bagian selatan sampai tengah. Serigala merah atau Canis rufus adalah spesies yang terancam punah secara genetik melalui hibridisasi dan introgresi dari serigala abu-abu atau Canis lupus, anjing hutan atau Canis latrans, dan anjing atau Canis familiaris. Poin selanjutnya yaitu 5.8 mengelola keanekaragaman genetik dalam populasi penangkaran. Poin pertama yaitu 5.8.1 mengukur biaya adaptasi terhadap penangkaran. Semakin terbiasa hewan liar dengan lingkungan penangkaran mereka, semakin kecil kemungkinan mereka untuk bertahan hidup jika dikembalikan ke alam liar. Nah, studi-studi yang menunjukkan bahaya adaptasi genetik atau GA untuk penangkaran yang dapat digambarkan secara matematis sebagai berikut, yang tertera pada slide. Nah, di mana S adalah perbedaan seleksi di penangkaran, yaitu kekuatan seleksi untuk sifat penangkaran, dan H2 kuadrat adalah heritabilitas atau variasi genetik tambahan untuk kebugaran reproduksi. Y per L adalah jumlah generasi di penangkaran atau dinyatakan dalam tahun, ditunjukkan oleh huruf Y, per panjang generasi yang ditunjukkan oleh huruf L. NE adalah ukuran populasi efektif yang sekarang sudah dikenal, dan MI adalah proporsi materi genetik yang berasal dari imigran atau hewan baru pada generasi ke-I. Upaya seorang ahli biologi konservasi untuk mengurangi nilai GA ke level serendah mungkin yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurangi jumlah waktu di penangkaran atau kurangi jumlah iterasi.
Yang kedua, mengurangi kekuatan seleksi di penangkaran atau nilai S, menyamakan ukuran keluarga sehingga seleksi hanya terjadi di dalam keluarga, atau juga mengurangi kekuatan seleksi di penangkaran. Yang keempat, tambahkan lebih banyak imigran atau individu yang tidak terkait dari populasi liar atau penangkaran untuk memperlambat laju adaptasi genetik. Kemudian, poin 5.8.2, penangkaran terkelola, mengurangi efek perkawinan sedara di penangkaran. Strategi penangkaran yang terkoordinasi secara global dapat menyebabkan introduksi kembali di alam liar di masa depan untuk melengkapi populasi liar yang ada atau membangun yang baru. Nah, strategi berbentuk program Species Survival Plan atau SSP dan Population Management Plan atau PMP di Amerika Utara dan rekan-rekan mereka di Eropa, yaitu European Endangered Species Program atau EEP dan European Statbook. Semuanya ini merupakan program manajemen kooperatif di mana kebun binatang mengkoordinasikan upaya penangkaran untuk ratusan spesies. Informasi rinci tentang setiap spesies disimpan dalam database yang disebut dengan Statbooks. Statbooks ini berisi semua informasi yang diketahui tentang setiap individu dalam populasi penangkaran, termasuk hubungannya dengan individu penangkaran lainnya. Nah, Statbook juga menyediakan data untuk analisis silsilah yang memungkinkan manajer menentukan kekerabatan individu dalam populasi penangkaran. Nah, berdasarkan pengetahuan tentang kekerabatan ini, manajer dapat mengevaluasi prioritas pemulihan individu dan merencanakan strategi perkawinan yang meminimalkan perkawinan sedara dan melestarikan keragaman genetik. Poin selanjutnya yaitu 5.8.3 OKAPI, menganalisis parameter manajemen penangkaran. Poin pertamanya, 5.8.3.1, sejarah dan konteks signifikansi populasi okapi penangkaran. Okapi hanya menghuni hutan tropis lembab yang matang di Afrika. Semua populasi liar okapi saat ini hidup dalam satu negara Afrika, yaitu di Republik Demokratik Kongo. Nah, meskipun beberapa cagar alam besar didirikan di RDK, namun rentan dan situasinya ini bertambah buruk dengan meningkatnya pertumbuhan populasi manusia dan imigrasi pengungsi ke dalam cagar alam dan daerah sekitarnya. Akhirnya, populasi okapi ini menurun sebagai akibat dari budidaya tebang dan bakar dan suksesi hutan berikutnya terkait dengan kegiatan manusia tersebut. Nah, kemudian pada tahun 2012, sebuah kelompok milisi bersenjata melepaskan tembakan ke markas proyek konservasi okapi, yaitu yang terletak di timur DRC. Nah, menewaskan 6 orang dan 13 dari 14 okapi. Berbeda dengan bahaya kehidupan di DRC, okapi telah berkembang biak di penangkaran di tempat lain, menikmati umur panjang dan kesuburan tinggi, dan sekarang terwakili dengan baik di kebun binatang di seluruh dunia. Nah, database Statbook okapi disimpan di kebun binatang Antwerpen di Belgia, salah satu kebun binatang tertua dan paling terkenal di dunia. Itu adalah kebun binatang Antwerpen, tempat okapi pertama kali dibiarkan di penangkaran. Nah, data dari Statbook okapi ini telah digunakan untuk mengembangkan program pemulihan terkelola okapi di seluruh dunia yang mengidentifikasi prioritas pemulihan setiap individu, meminimalkan perkawinan sedara, dan mengurangi hilangnya keragaman genetik dalam populasi penangkaran. Poin 5.8.3.2, analisis silsilah dan kekerabatan. Nah, menggunakan data Statbook, analisis silsilah dapat melacak hubungan di antara anggota keluarga, baik yang masih hidup maupun yang historis. Nah, silsilah mengikuti individu-individu atau pendiri yang membentuk populasi baru dan keturunan mereka di setiap generasi melalui individu-individu dari generasi terbaru. Nah, untuk analisis silsilah sederhana mungkin dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, ini merupakan gambar contoh umum dari diagram silsilah sederhana. Kotak ini mewakili jantan dan yang berbentuk lingkaran mewakili betina. Dalam contoh ini, orang tua atau pendiri yang ditangkap secara liar menghasilkan anak jantan dan betina. Keturunan jantan tidak kawin, tetapi betina kawin dengan jantan yang tidak berkerabat atau menghindari perkawinan sedara untuk menghasilkan 4 keturunan, yaitu 2 jantan dan 2 betina. Di sini terdapat representasi diagram kekerabatan atau K antara orang tua dan keturunannya.
Huruf dalam kotak mewakili alel dari setiap individu. Nah, dalam contoh ini, keturunannya berbagi satu alel dari gen yang diberikan dengan pejantan dan satu alel dengan bandungan. Kekerabatan atau keindukan dengan keturunannya sama dengan peluang terpilihnya alel B pada indukan dikalikan peluang terpilihnya alel B pada keturunannya, atau di sini ada P kali Besar kali P dalam kurung B offspring sama dengan 0,50 kali 0,50 sama dengan 0,25. Nah, demikian pula kekerabatan bendungan dengan keturunan sama dengan P dalam kurung C dem kali P dalam kurung D offspring sama dengan 0,50 kali 0,50 sama dengan 0,25. Nah, dengan demikian dapat dilihat bahwa kekerabatan saudara keturunannya ini biasanya bernilai 0,25. Nah, kekerabatan umum lainnya dalam silsilah khas ditunjukkan pada tabel di bawah ini atau tabel 5.6 ini. Terima kasih. Mungkin sekian materi dari saya. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan bahasan materi kita pada hari ini, yaitu yang pertama mengenai populasi rata-rata kekerabatan. Begitu kita menentukan kekerabatan seseorang dengan yang lainnya dalam suatu populasi, kekerabatan yang berarti untuk hewan itu dapat dihitung. Berarti kekerabatan MK adalah rata-rata dari kekerabatan antara satu individu dengan individu lainnya dalam populasi. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai di mana MQ adalah rata-rata kekerabatan individu KIJ adalah kekerabatan individu I dengan individu J, dan N adalah banyaknya individu dalam populasi. Kemudian, populasi berarti kekerabatan hanyalah rata-rata aritmatika dari semua kekerabatan rata-rata individu, seperti yang dihitung dalam ekspresi sebelumnya. Seseorang yang rata-rata kekerabatannya kurang dari populasi, berarti kekerabatan memiliki lebih sedikit kerabat di penangkaran populasi daripada individu yang rata-rata kekerabatannya lebih besar dari populasi, berarti kekerabatan. Rata-rata populasi kekerabatan atau MK dapat dihitung dengan persamaan seperti berikut. MK sama dengan sigma MKI per N. Kemudian mengelola populasi penangkaran untuk dipertahankan keanekaragaman genetik, yaitu poin pertama, menghindari strategi inbreeding. Ingatlah bahwa perkawinan sedarah F meningkatkan homozigositas dalam suatu populasi dan mengurangi heterozigositas rata-rata, yaitu F sama dengan 1 min GD. Oleh karena itu, mengurangi perkawinan sedarah dalam populasi penangkaran harus meningkatkan keragaman gen. Mengingat hubungan ini, peternak sering mendekati pembentukan kelompok pemuliaan dengan maximum avoidance of inbreeding atau MAI strategi yang menghindari perkawinan antar kerabat. Untuk menerapkan strategi MAI ini, manajer memeriksa kekerabatan antara pasangan potensial yang setara dengan koefisien perkawinan sedarah dari keturunan potensial pasangan. Kemudian mengenai rata-rata strategi pemulihan kekerabatan. Nah, ada strategi untuk menghindari perkawinan sedarah, yaitu suatu strategi yang lebih efektif adalah memilih kawin antara penangkaran hewan yang meminimalkan populasi berarti kekerabatan, bukan meminimalkan kekerabatan individu. Ada menurut Laki 1995 memverifikasi kemanjuran strategi ini dengan membandingkan hasil dari berbagai desain kawin. Mereka menemukan bahwa strategi meminimalkan populasi kekerabatan adalah yang terbaik untuk memaksimalkan retensi variasi genetik. Strategi kekerabatan rata-rata atau MK ini adalah strategi pilihan dalam populasi penangkaran yang dikelola. Di sebuah strategi MK, individu dipasangkan tidak hanya berdasarkan hubungan satu sama lain, tetapi juga dengan populasi sebagai utuh. Bahasan kita selanjutnya yaitu mengenai penerapan informasi genetika dalam konservasi. Yang pertama, pemahaman dan teknik genetik dalam konservasi yang telah kita bahas selama ini dapat dikelompokkan menjadi 6 kategori. Yang pertama,
Klasifikasi dari kekerabatan, taksonomi, dan filogeni antar populasi. Yang kedua, penetapan satuan pengelolaan kependudukan berdasarkan kriteria genetik. Yang ketiga, estimasi aliran dan penyebaran gen di antara populasi. Yang keempat, penentuan waktu sejak lampau genetik dalam suatu populasi atau waktu sejak diferensiasi yang signifikan antar populasi. Yang kelima, pemahaman pola ekologi reproduksi. Dan yang keenam, menemukan sumber asli produk satwa liar, isu penting dalam penegakan hukum yang melindungi satwa liar dari komersil eksploitasi. Kemudian, mengenai analisis genetik dapat memperjelas kekerabatan, taksonomi, dan filogeni. Klasifikasi, keterkaitan, dan taksonomi memiliki implikasi untuk salah satu pertanyaan yang paling mendasar dalam biologi konservasi, yaitu berapa banyak spesies yang ada. Nah, jadi taksonomi adalah salah satu aplikasi yang paling penting dari genetika konservasi. Sampai pada tahun 1970-an, ahli taksonomi mengklasifikasikan spesies, subspesies, dan satuan taksonomi lainnya yang menggunakan ciri morfologi atau spesimen hidup atau yang diawetkan, dan sering dari sampel yang sangat kecil. Namun, seiring perkembangan zaman, taksonomi semakin maju. Kebangkitan taksonomi sebagai dasar hukum konservasi berarti status taksonomi harus ditetapkan dengan jelas. Nah, kalau tidak, jika penentuan status taksonomi salah, usahanya mungkin terbuang sia-sia pada spesies pelimpah yang tidak membutuhkan perlindungan. Beberapa spesies yang terancam punah mungkin tidak dikenali karena mereka secara morfologi mirip dengan spesies umum dan dibiarkan untuk punah. Adapun contoh dari aplikasi ini dapat dilihat baru-baru ini mengenai studi genetik molekuler penyu yang membandingkan antara penyu langkap dengan sejenis penyu lengkang. Analisis molekul menunjukkan bahwa penyu lekang layak diakui sebagai spesies tersendiri. Kemudian aplikasi lainnya yaitu mengenai teknik genetika molekuler yang telah menunjukkan perbedaan populasi simpatrik paus pembunuh. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis genetik dapat mendefinisikan unit manajemen terfragmentasi populasi. Nah, perbedaan genetik dalam subpopulasi dapat diukur dengan FST, dapat memberikan kriteria objektif untuk mendefinisikan unit manajemen populasi. Nah, kita bisa menghargai nilai dalam dua contoh berikut. Misal, bangsa India memiliki lebih dari setengah wilayah dunia populasi gajah Asia yang terancam punah. Tetapi, populasi terfragmentasi dan tersebar luas terpisah. Dengan menganalisis wilayah kontrol DNA mitokondria, sekuens, serta 6 penanda mikrosatelit DNA, ilmuwan konservasi yaitu Widya dan rekannya memeriksa struktur genetik gajah dari seluruh negara, kemudian mengidentifikasi 4 secara demografis otonom unit populasi yaitu unit India Timur Laut, unit India Tengah, dan 2 unit yang berbeda secara genetik di India Selatan. Kemudian, teknik genetik telah digunakan dengan cara yang sama dalam upaya untuk menentukan unit populasi yang sesuai dengan pengelolaan muralet marmor, yaitu sejenis burung laut kecil dari Pasifik Utara. Muralet marmor atau Brachyrampus sp adalah burung kecil dari Pasifik Utara, burung laut Amerika Serikat dan Kanada yang mencari makan di perairan laut lepas pantai. Tapi mereka bersarang di pohon-pohon besar di pantai tua hutan California tengah Kepulauan Aleut. Nah, Muralet marmor ini menghadapi berbagai ancaman di keduanya, yaitu mencari makan dan habitat bersarang karena mereka rentan terhadap deforestasi dan fragmentasi hutan atau karena tumpahan minyak dan jaring insan. Nah, Muralet ini populasinya telah menurun di seluruh jangkauan mereka dan terdaftar sebagai spesies terancam oleh Kanada.
Victoria dan juga rekannya memeriksa variasi urutan dalam 547 fragmen pasangan basa dari kontrol wilayah sampel mtDNA murrelet dari seluruh jangkauan. Mereka menemukan bahwa genetika populasi murrelet sangat terstruktur dengan perbedaan genetik yang besar antara segmen populasi. Kemudian mengenai analisis genetik dapat menentukan tingkat aliran gen antar populasi. Mengelola aliran gen di antara populasi sekali lagi dinilai paling efektif dengan pengukuran FST. Hal ini dapat membantu konservasi ahli biologi untuk menyelesaikan pertanyaan tentang hewan mana yang akan ditranslokasikan ke situs baru, seberapa sering melakukannya, dan kapan harus memulai dan mengakhiri translokasi semacam itu. Sebagai contoh, pada domba Bighorn Rocky menggunakan mtDNA untuk menyimpulkan tingkat aliran gen dan diferensiasi gen dalam populasi di Amerika Serikat bagian barat dan menemukan distribusi kelompok mtDNA yang luas atau atas wilayah geografis yang luas. Hal ini menunjukkan bahwa di masa lalu aliran gen di antara populasi tinggi. Namun banyak populasi domba Bighorn sekarang sangat berbeda dan beberapa telah ditetapkan secara genetik untuk satu jenis haploid, menunjukkan isolasi dan fragmentasi yang lebih dari populasi baru. Aliran gen juga merupakan pertimbangan penting dalam konservasi tanaman karena sering rendah dan tumbuhan langka dan endemik. Semakin ahli konservasi semakin kesini telah mampu menilai aliran gen secara tidak langsung dengan memeriksa distribusi variasi genetik di antara populasi. Sebagai contoh, Dolan dan kawan-kawan pada tahun 1959 menentukan variasi tersebut dalam 3 spesies semak langka di vegetasi semak Florida. Tingkat aliran gen antar populasi diperkirakan dengan menghitung perbedaan antar populasi. Meskipun level aliran gen berbeda pada setiap spesies, satu spesies hampir tidak mengalami gen mengalir di antara populasi. Spesies ini memiliki proporsi terendah dari lokus polimorfik tingkat spesies dan populasi, yaitu jumlah alel paling sedikit per lokus polimorfik dan tingkat heterozigositas rendah. Kemudian ada suatu investigasi yaitu yang dilakukan oleh Bakar dan rekan-rekannya. Mereka membeli produk yang diberi label sebagai daging paus dari Gerai Little pada tahun 1993 hingga 1999, mengungkapkan dengan menggunakan analisis filogenetik urutan basa dari mtDNA wilayah kontrol yang dapat dibandingkan dengan data yang ada di berbagai spesies Cetacea. Mereka menentukan bahwa produk paus termasuk jaringan dan organ dari 8 spesies atau subspesies paus Berlin dan 2 spesies paus sperma, 2 spesies paus berparuh, lumba-lumba, paus pembunuh, dan banyak spesies lumba-lumba lainnya. Meskipun analisis genetik mengungkapkan bahwa sebagian besar produk paus itu di pasar ini memang berasal dari paus Minke, namun 6 spesies Berlin lainnya dan paus sperma dijual di pasar, padahal ini dilindungi oleh hukum internasional dan telah diburu secara legal selama bertahun-tahun. Kemudian, analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa proporsi produk paus Minke yang ada tidak dihasilkan dari pengambilan secara ilmiah atau insidental saja, dan sebagian besar produk ini tidak berasal dari stok paus Minke Selatan di Antartika. Sebaliknya berasal dari stok J, yaitu populasi yang terkuras dan dilindungi tinggal di Pasifik Utara termasuk Laut Jepang. Kemudian ada 3 pertanyaan penting yang dijawab dalam investigasi ini. Yang pertama, apakah produk ikan paus dijual dalam komersial legal?
Pasal yang berasal dari pengambilan hukum ilmiah? Jawabannya, tentu tidak. Banyak paus produk mewakili eksploitasi yang tidak dilaporkan dari yang terancam punah spesies paus, serta produk yang sama sekali bukan dari paus. Yang kedua, apakah produk dari pengambilan ilmiah, yaitu paus minke ini, dari stok Antartika yang berlimpah? Jawabnya tidak. 6 kali lebih banyak produk paus minke berasal dari wilayah yang dilindungi. Kemudian nomor 3, berapa proporsi produk ikan paus yang tidak berdokumen di pasar-pasar ini dari spesies dan populasi yang dilindungi? Nah, jawabannya sayangnya sekitar 10% produk berasal dari spesies yang dilindungi dan 31% dari stok paus minke yang dilindungi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.